Saat kaki itu keluar dari mobil, seluruh orang di perusahaan langsung tegang. Para asisten buru-buru menyiapkan segala keperluan di sepanjang jalan. Majalah fashion harus tertata rapi, meja yang berantakan wajib segera dibersihkan, siapapun yang memakai sandal harus langsung menggantinya dengan sepatu hak tinggi. Riasan yang terlalu tipis harus segera diperbaiki. Bahkan sarapan yang belum habis pun harus segera disingkirkan. Di lobi gedung, semua orang otomatis menepi. Saat ia masuk ke lift, jika ada karyawan di dalam, mereka akan langsung keluar sendiri. Ia adalah tipe bos yang tak pernah berkata kasar, tetapi mampu membuat orang merasa tidak nyaman sepanjang hari. Setiap datang ke kantor, ia tak pernah menyapa siapapun. Saat asistennya bertanya dengan tatapan bingung, ia hanya melempar tas dan mantelnya tanpa ekspresi, sambil memberi setumpuk tugas mendadak. Sang asisten hanya bisa pasrah dengan wajah lelah. Namun anehnya, meskipun terkenal sangat kejam, tetap saja banyak gadis bermimpi bisa bekerja di bawahnya. Konon, siapapun yang berhasil menjadi asistennya selama 1 tahun akan diperebutkan oleh berbagai perusahaan majalah besar. Masalahnya, hampir tak ada yang mampu bertahan selama itu. Bahkan banyak yang menyerah hanya dalam hitungan hari, entah mengundurkan diri atau dipaksa pergi. Meski begitu, Andrea tetap nekat melamar pekerjaan sebagai asisten sang bos. Demi masa depannya sebagai jurnalis di perusahaan media, ia rela mencoba kesempatan itu. Bos yang akan diwawancarainya adalah pemimpin redaksi majalah fashion paling berpengaruh di dunia, seseorang yang hanya dengan satu tatapan mampu menentukan arah tren mode. Masalahnya, Andrea sama sekali tidak pernah membaca majalah mereka, tidak mengenal siapa bos tersebut, dan bahkan tak mengerti apapun soal dunia fashion. Belum sempat ia menjelaskan dirinya, sang bos sudah mengisyaratkan agar ia pergi. Andrea tersenyum pahit, merasa peluangnya sudah hilang, lalu berbalik hendak keluar, namun ia masih belum rela menyerah. Aku memang tidak terlalu kurus, tidak terlalu cantik, dan tidak mengerti fashion. Tapi aku cepat belajar, pekerja keras, dan cukup pintar. Belum selesai ia berbicara, sang bos sudah kembali sibuk dengan pekerjaannya. Andrea pun pergi dengan perasaan kecewa, namun baru sampai di bawah gedung, seseorang memanggilnya. Ternyata sang bos memutuskan menerima gadis yang mengaku pintar itu. Meski gajinya kecil, bahkan nyaris tak cukup membayar sewa rumah, Andrea tetap sangat senang karena ini adalah pekerjaan pertamanya. Ia pun merayakannya bersama teman-temannya. Seorang temannya yang paham dunia fashion sempat memperingatkan, bosmu itu benar-benar iblis. Namun Andrea masih menganggapnya biasa saja. Sampai keesokan paginya, tepat pukul 6, ia menerima telepon mendadak. Saat datang terburu-buru ke kantor, ia terkejut melihat semua orang, termasuk bosnya, sudah sibuk bekerja sejak lama. Sebagai asisten kedua, tugas Andrea sebagian besar adalah pekerjaan serabutan dan menerima telepon. Ia harus mengerjakan banyak hal sekaligus tanpa boleh melewatkan satu panggilan pun. Karena itu, dirinya dan Emily, sang asisten utama, harus selalu ada di meja kerja. Jika salah satu belum kembali, yang lain bahkan tak bisa pergi ke toilet. Selain harus menghadapi pekerjaan tanpa henti, Andrea juga terus menjadi bahan sindiran soal penampilannya. Bahkan saat makan, ia diperingatkan agar tidak makan terlalu banyak. Namun yang paling menyiksa bukanlah semua itu, melainkan menghadapi bos legendaris yang dijuluki Ratu Iblis tersebut. Meski Andrea direkrut langsung olehnya, sang bos bahkan tak mengingat namanya dan selalu memanggilnya dengan sebutan asal. Sikapnya juga sangat arogan, nada bicaranya tajam dan penuh tekanan. Ia sering memberi banyak tugas sekaligus, dan Andrea tak boleh bertanya jika ada yang tak dimengerti. Ia harus mencari tahu sendiri. Untungnya di antara para karyawan tidak ada saling menjatuhkan. Sebab jika satu orang melakukan kesalahan, semua orang bisa terkena dampaknya. Karena itu, Emily cukup sering membantu Andrea memahami pekerjaan. Namun suatu hari, Andrea tetap melakukan kesalahan kecil. Saat itu sang bos sedang memilih ikat pinggang untuk dipadukan dengan sebuah gaun. Staf di sana kebingungan memilih antara dua model yang menurut Andrea tampak sama persis. Tanpa sadar, Andrea tertawa kecil karena tak mengerti kenapa semua orang terlihat begitu serius memikirkan hal sepele itu. They're so different. Something funny? Melihat reaksinya, sang bos langsung memberinya pelajaran. Ia menjelaskan bagaimana warna biru langit dulu menjadi tren besar di dunia fashion, lalu perlahan turun ke berbagai merek hingga akhirnya masuk ke pasar umum. Hingga tanpa sadar, warna itu sampai ke pakaian murah yang dipilih orang biasa. Sweater biru yang kau pakai itu, katanya, bukan benar-benar pilihanmu sendiri. Beberapa tahun lalu, orang-orang di ruangan ini sudah menentukan pilihan itu untukmu. Ucapan tersebut membangkitkan semangat Andrea. Sejak saat itu, pekerjaan ini bukan lagi sekadar pekerjaan baginya, melainkan pertarungan untuk membuktikan dirinya. Setiap pagi, mengikuti satu demi satu perintah sang bos, Andrea mulai berkeliling sudut-sudut kota New York, membeli sarapan, mengurus mobil, mengambil paket, dan melakukan apapun yang diminta. Dari seorang asisten redaksi, Andrea kini
ini benar-benar berubah menjadi pekerja serabutan. Sang bos tak pernah sekalipun memanggil namanya dengan benar. Setiap hari, tas dan mantel hanya dilempar begitu saja ke atas mejanya tanpa sepatah kata. Andrea hidup seperti gasing yang terus dicambuk tanpa henti, berputar dari pagi hingga malam. Demi bisa bekerja di perusahaan media impiannya suatu hari nanti, ia hanya bisa bertahan dan menahan semuanya. Akhir pekan akhirnya tiba. Bosnya pergi keluar kota untuk menghadiri rapat, dan untuk pertama kalinya Andrea merasa bisa bernapas lega tanpa harus selalu siaga. Ayahnya datang dari kampung halaman untuk menjenguknya. Ia memberi sedikit uang untuk membantu kebutuhan mendesak Andrea, sekaligus mengungkapkan kekhawatirannya. Hampir setiap malam, Andrea baru bisa memberi kabar sekitar pukul 2 dini hari. Ayahnya tak mengerti mengapa putrinya memilih pekerjaan seperti ini. Padahal Andrea punya nilai akademik bagus dan kemampuan menulis yang hebat. Ia bahkan punya kesempatan melanjutkan pendidikan ke universitas ternama, tapi sekarang malah menjadi seperti pengasuh pribadi orang lain dengan gaji kecil dan pekerjaan yang sangat melelahkan. Belum sempat Andrea menjelaskan, telepon dari bosnya tiba-tiba masuk. Karena badai besar, semua penerbangan dibatalkan. Namun bosnya harus tiba keesokan pagi untuk menghadiri pertunjukan putrinya. Apapun caranya, malam itu ia harus bisa kembali. Karena itu Andrea diperintahkan mencari pesawat untuknya. Tugas itu jelas nyaris mustahil, namun Andrea tetap berusaha sekuat tenaga. Ia menghubungi berbagai maskapai, mencari koneksi pribadi, dan mencoba semua cara yang terpikirkan. Bahkan ia sampai mengabaikan rasa lapar demi terus mencari solusi. Sayangnya, setelah semalaman berusaha, hasilnya tetap nihil. Hari Senin, sang bos memanggil Andrea ke ruangannya. Anehnya, ia tidak marah atau membentak. Dengan wajah dingin, ia justru berkata, "Aku kira kau berbeda dari gadis-gadis cantik tapi bodoh itu. Ternyata kau bukan cuma gemuk tapi juga sama bodohnya." Ucapan itu menghancurkan harga diri Andrea. Semua usaha kerasnya seolah tak berarti apapun. Ia merasa sangat sedih dan tak adil. Air matanya jatuh begitu saja. Dalam hatinya ia tak mengerti mengapa setelah bekerja sekeras itu, yang didapat hanyalah hinaan, tekanan, dan rasa diremehkan. Tak sanggup lagi menahan sesak, Andrea berlari keluar dari ruangan itu. Ia menemui seorang rekan kerja yang cukup akrab, seorang desainer di kantor, lalu mencurahkan semua rasa kecewa dan ketidakpuasannya. Menurut Andrea, bekerja sebaik apapun tak pernah mendapat pujian, tapi sekali salah langsung dianggap tak berguna. Mendengar curhat itu, sang desainer justru tidak menghiburnya. Ia berkata dengan santai, kalau memang tak sanggup, ya berhenti saja. Banyak orang di luar sana yang mau posisi itu. Baginya, masalah Andrea bukan soal kemampuan, tapi karena Andrea sebenarnya tidak benar-benar mencintai pekerjaannya, ia tidak menghargai seni dan prinsip yang dijunjung perusahaan, tidak ingin memahami dunia fashion, dan tak benar-benar mencoba menjadi bagian dari lingkungan itu. Wajar jika ia tidak mendapat rasa hormat ataupun perhatian dari bosnya. Masalah terbesarmu, katanya, adalah karena kamu tidak mencintai pekerjaan ini. Kata-kata itu membuat Andrea tersadar. Ia akhirnya memutuskan berubah. Dengan bantuan sang desainer, Andrea mulai meninggalkan gaya berpakaian lamanya. Penampilannya berubah drastis menjadi lebih modis, elegan, dan percaya diri. Perubahan itu langsung mengejutkan semua orang di kantor. Rekan-rekan kerjanya mulai memandangnya berbeda. Bahkan bosnya sendiri sampai beberapa kali menoleh karena terkesan. Bukan hanya penampilan, kemampuan kerja Andrea juga berkembang pesat. Kini saat bosnya memberi tugas mendadak, ia bisa menjawab dengan tenang karena semuanya sudah dipersiapkan lebih dulu. Untuk pertama kalinya, sang bos akhirnya mengakui kemampuannya, bahkan memanggil namanya dengan benar. Tak hanya itu, Andrea juga dipercaya mengantar salinan edisi terbaru majalah ke rumah bosnya. Sebelumnya, hanya Emily, asisten utama, yang pernah mendapat izin masuk ke sana. Sang bos sangat menjaga privasi dan tidak mudah mempercayai orang lain. Ini membuktikan posisi Andrea mulai naik di matanya. Malam itu, Andrea datang ke rumah sang bos. Namun karena baru pertama kali ke sana, ia bingung harus meletakkan barang yang dibawanya. Tiba-tiba terdengar suara kedua putri kembar bosnya dari lantai atas. Mereka iseng mengarahkan Andrea ke dalam rumah. Tanpa sengaja, Andrea malah menyaksikan pertengkaran antara sang bos dan suaminya. Saat ketahuan, Andrea buru-buru meletakkan majalah di dekat tangga. Sang bos terlihat sangat terkejut dan tidak percaya, tetapi malam itu ia tidak mengatakan apa-apa. Keesokan harinya, sang bos juga tidak membahas kejadian tersebut. Sebaliknya, ia langsung memberi tugas yang jauh lebih gila. Andrea harus mendapatkan naskah terbaru buku Harry Potter yang bahkan belum diterbitkan, dan semuanya harus selesai sebelum pukul 3 sore. Seolah belum cukup mustahil, di saat yang sama, Andrea juga diperintah menyiapkan steak hanya dalam waktu 15 menit. Jika salah satu tugas gagal, ia harus angkat kaki dari pekerjaan itu. Andrea tahu jelas bosnya sedang sengaja mengerjainya, namun naluri profesional membuatnya tetap bergerak cepat. Ia buru-buru membeli steak sambil menghubungi berbagai penerbit
penerbit untuk mencari cara mendapatkan manuskrip Harry Potter. Sayangnya, semua jawaban yang ia terima tetap sama. Tidak mungkin. Stick akhirnya berhasil dibeli, tetapi bosnya malah tak jadi memakannya. Ia justru kembali mengingatkan soal naskah Harry Potter itu. Emosi Andrea akhirnya meledak. Dengan frustrasi, ia meluapkan kekesalannya dan langsung menelepon sang pacar, mengatakan bahwa ia ingin berhenti kerja. Pacarnya sangat mendukung keputusan itu. Menurutnya, sejak menjadi asisten, Andrea berubah total. Ia tak lagi punya waktu untuk teman, mulai menjauh dari orang-orang terdekat, dan sudah jarang tersenyum. Bahkan, demi pekerjaan, Andrea sering bertengkar dengan teman-temannya sendiri. Namun meski mulutnya berkata ingin resign, tubuh Andrea masih terus berlari menyelesaikan tugas. Dan tepat setelah menutup telepon dengan pacarnya, sebuah kabar mengejutkan tiba. Tepat saat Andrea hampir putus asa, sebuah keajaiban datang. Seorang teman yang bekerja sebagai pemimpin redaksi majalah lain ternyata berhasil mendapatkan naskah terbaru Harry Potter yang bahkan belum diterbitkan. Berkat bantuan itu, Andrea akhirnya sukses menyelesaikan tugas mustahil tersebut. Namun saat menyerahkan naskah kepada bosnya, wanita itu masih saja mencari celah untuk mengkritik. "Aku butuh 2 salinan," katanya dingin. "Masa 2 anak kembarku harus berbagi 1 buku?" Tanpa diduga, Andrea ternyata sudah mengantisipasi semuanya. Ia bukan hanya menggandakan 2 salinan, tetapi juga sudah menjilid rapi dan mengirimkannya langsung kepada kedua putri kembar sang bos. Untuk pertama kalinya, Andrea menang telak. Bahkan bos yang terkenal sangat perfeksionis pun tak mampu menemukan satu kesalahan pun. Sejak saat itu, ia mulai memandang Andrea dengan cara berbeda, dan tampaknya menaruh harapan lebih besar padanya. Suatu hari, Andrea pulang lebih cepat karena ingin merayakan ulang tahun pacarnya. Namun baru saja keluar dari gedung kantor, telepon dari bosnya kembali datang. Malam itu ada acara amal penting. Emily sedang sakit parah karena flu berat dan tak bisa hadir. Mau tak mau, Andrea harus menggantikannya mendampingi sang bos. Tugas mereka terdengar sederhana, tetapi sebenarnya sangat menegangkan. Andrea harus terus mengingatkan siapa saja tamu penting yang datang menyapa, agar bosnya bisa berpura-pura mengenal mereka dengan baik. Dalam waktu hanya 2 jam, Andrea harus menghafal nama seluruh tamu undangan. Karena pekerjaan mendadak itu, Andrea terpaksa membatalkan janji ulang tahun pacarnya. Di tengah acara, Emily yang memaksa datang ternyata sempat melakukan kesalahan. Ia tiba-tiba lupa nama seseorang yang hendak menyapa sang bos. Untung saja, Andrea dengan cepat menyebutkan nama orang tersebut tepat waktu, sehingga bosnya terhindar dari situasi memalukan. Setelah acara selesai, Andrea buru-buru pulang untuk menemui pacarnya. Namun di perjalanan ia bertemu lagi dengan pria pemimpin redaksi yang dulu membantunya mendapatkan naskah Harry Potter. Pria itu tampan, cerdas, dan tampaknya mulai tertarik pada Andrea. Meski mendapat ajakan untuk menghabiskan waktu bersama, Andrea tetap memilih pulang. Namun saat ia masuk ke rumah sambil membawa cupcake kecil untuk merayakan ulang tahun yang tertunda, pacarnya hanya duduk diam di sofa tanpa sepatah kata pun. Andrea mencoba mencairkan suasana, tetapi pria itu hanya berdiri dan berjalan melewatinya begitu saja. Masalahnya ternyata bukan sekadar ulang tahun yang terlewat. Pacarnya merasa Andrea telah berubah menjadi orang yang tak lagi ia kenal. Pekerjaan itu perlahan mengubah dirinya, menjauhkan Andrea dari orang-orang terdekat, membuatnya semakin sibuk, dingin, dan sulit diajak berbagi. Tanpa mereka sadari, hubungan keduanya mulai perlahan menjauh. Malam berikutnya, Andrea kembali ke rumah bosnya seperti biasa untuk mengantar pakaian dan buku. Kini ia sudah begitu terbiasa dengan pekerjaan itu. Dengan cekatan, ia meletakkan pakaian di tempat biasa dan hendak menaruh buku di dekat pintu sebelum pergi. Namun tiba-tiba bosnya memanggil. Tanpa riasan sempurna dan pakaian kerja glamor, untuk pertama kalinya Andrea melihat sisi lain dari wanita itu. Lebih sederhana, lebih manusiawi. Sambil menerima buku dari tangan Andrea, sang bos berkata dengan nada tenang, "Aku ingin kamu menggantikan Emily ke Paris Fashion Week." Andrea terkejut. Paris Fashion Week adalah acara paling penting sepanjang tahun, kesempatan yang hanya diberikan kepada orang terbaik. Dalam pandangan bosnya, kemampuan Andrea kini bahkan sudah melampaui Emily. Namun alih-alih bahagia, Andrea justru merasa tidak nyaman. Ia tahu betapa besar impian Emily untuk pergi ke Paris. Emily telah bekerja keras selama bertahun-tahun, belajar dunia fashion, menjaga bentuk tubuh, dan melakukan segalanya demi kesempatan itu. Tetapi semua perjuangan tersebut seolah tak berarti di mata sang bos. Andrea sebenarnya ingin menolak tawaran itu. Namun bosnya memberi tekanan yang sulit diabaikan. "Kalau kamu menolak," katanya dingin, "tak akan ada perusahaan media yang mau mempekerjakanmu." Andrea pun terjebak dalam kebingungan. Malam itu ia berjalan sendirian di jalanan New York. Gemerlap, kota terasa begitu dekat, tetapi sekaligus sangat jauh dari dirinya. Keesokan paginya, Andrea datang ke kantor seperti biasa. Saat bosnya masuk dan melepas mantel, secara refleks Andrea hendak menerimanya. Namun kali ini sang bos hanya tersenyum kecil, lalu melempar mantel dan tasnya ke meja Emily. Di kantor itu ada aturan tak tertulis. Siapa yang paling tidak berguna, dialah yang kebagian tugas receh. Belum sempat Andrea mencerna keadaan, bosnya memerintahkannya untuk segera memberitahu Emily bahwa ia tidak jadi berangkat ke Paris. Dengan panik, Andrea menelepon Emily sambil berharap dalam hati agar telepon itu tak diangkat.
Namun panggilan tersambung. Di sisi lain, Emily sedang menjalani pekerjaan kasar yang dulu biasa dilakukan Andrea, membawa banyak barang sambil berdesakan di tengah kota. Andrea mencoba mencari kata-kata yang tepat, tetapi sebelum sempat menjelaskan, Emily justru mengalami kecelakaan. Tak lama kemudian, Andrea harus menyampaikan kenyataan pahit itu di rumah sakit. Emily marah besar. Dengan mata berkaca-kaca, ia bertanya kenapa Andrea tidak menolak tawaran tersebut. Sambil melampiaskan kesedihan lewat coklat yang selama ini mati-matian ia hindari demi menjaga tubuh, Emily hanya bisa menerima bahwa mimpinya telah hancur. Andrea mencoba menghiburnya, tetapi Emily terlalu kecewa hingga mengusirnya pergi. Malam harinya, Andrea menghadiri pameran seni milik temannya. Di sana, ia kembali bertemu pria pemimpin redaksi tadi. Mereka mengobrol cukup lama dan sebelum berpisah, pria itu mencium pipi Andrea. Sayangnya, momen itu terlihat oleh sahabat Andrea. Sahabatnya langsung kecewa dan berkata, "Kenapa sekarang kamu berubah menjadi orang yang dulu paling kamu benci?" Setelah itu, ia pergi dengan marah. Tak lama kemudian, pacar Andrea juga mengetahui bahwa Andrea akan pergi ke Paris. Andrea sudah bersiap menghadapi pertengkaran lagi, jadi ia memilih keluar dari gedung pameran. Bingung dengan sikap Andrea, sang pacar mengejarnya keluar. Andrea terus mengatakan bahwa dirinya tak punya pilihan selain pergi ke Paris. Namun pacarnya menjawab singkat, "Semua ini adalah pilihanmu sendiri." Semua emosi dan kekecewaan yang selama ini mereka pendam akhirnya meledak di malam itu. Perbedaan cara pandang akhirnya mengalahkan cinta yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Andrea menjadi orang pertama yang mengakhiri hubungan mereka, dan sang pacar pun tak berusaha menahannya. Di tengah suasana itu, telepon dari bosnya kembali masuk. Dengan nada kecewa, mantan pacarnya berkata, "Orang yang meneleponmu sekarang, itulah orang yang sebenarnya paling kamu pedulikan." Kalimat itu menghantam Andrea begitu dalam. Saat itu hidup Andrea terasa benar-benar berantakan. Hubungannya kandas, persahabatannya mulai renggang, dan kehidupannya perlahan terasa asing. Ia teringat perkataan sang desainer beberapa waktu lalu. Ketika kehidupan pribadimu mulai hancur, itu tandanya kariermu baru benar-benar berada di jalur yang benar. Dan memang, karier Andrea justru terus menanjak. Ia mengikuti bosnya ke Paris, menghadiri acara paling bergengsi yang diimpikan seluruh insan fashion, Paris Fashion Week. Di sana, Andrea seperti memasuki dunia yang sama sekali baru. Ia bertemu banyak selebritas, desainer terkenal, dan tokoh-tokoh penting dunia mode. Dari yang awalnya kikuk dan canggung, Andrea perlahan mulai bisa membaur dan menikmati percakapan di lingkungan elit tersebut. Namun, suatu malam setelah acara selesai, Andrea pergi ke hotel tempat bosnya menginap. Begitu masuk ke kamar, ia terkejut. Untuk pertama kalinya Andrea melihat sisi rapuh wanita itu. Tanpa riasan sempurna, tanpa aura kuat yang biasa ia tunjukkan di kantor, sang bos tampak lelah dan begitu rentan. Wajahnya terlihat pucat, matanya sembab, dan sikap tegasnya seakan runtuh sesaat. Setelah berbincang, Andrea akhirnya mengetahui kenyataannya. Suami bosnya ingin bercerai. Satu lagi pernikahan yang gagal, ia bahkan sudah bisa menebak seperti apa media gosip akan menulis berita tentang dirinya. Namun ternyata bukan gosip atau ejekan publik yang paling mengganggunya, yang paling ia takutkan adalah dampaknya terhadap kedua putrinya. Saat membicarakan hal itu, suara bosnya mulai bergetar dan matanya memerah. Andrea ingin menghiburnya, namun hanya dalam hitungan detik wanita itu kembali mengenakan topengnya. Emosinya ditarik mundur, wajah dingin itu kembali muncul, dan ia segera mengalihkan fokus ke pekerjaan. Karena sejak lama ia sudah memilih satu hal, karier di atas kehidupan pribadi. Keesokan malamnya, setelah pekerjaan selesai, Andrea menerima ajakan makan malam dari pria pemimpin redaksi yang selama ini dekat dengannya. Mereka makan bersama, minum anggur, lalu berjalan menyusuri jalanan Paris. Di tengah suasana romantis kota itu, pria tersebut akhirnya mencium Andrea. Awalnya Andrea mencoba mencari alasan untuk menolak, berusaha menahan diri. Namun pada akhirnya ia mengikuti perasaannya sendiri dan membiarkan dirinya larut dalam hubungan itu. Keesokan paginya, Andrea justru mendapat kabar mengejutkan dari pria tersebut. Di acara malam nanti, pemilik perusahaan majalah berencana mengganti Miranda dengan sosok yang lebih muda. Alasannya sederhana, orang baru itu bersedia menjalankan majalah dengan biaya lebih murah. Bagi para pebisnis, menghemat uang selalu jadi prioritas utama. Tak peduli bahwa seluruh kesuksesan majalah itu dibangun oleh Miranda. Tak peduli bahwa pengaruh besar majalah tersebut adalah hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Ketika uang berbicara, loyalitas seringkali kehilangan arti. Mendengar hal itu, Andrea langsung panik. Ia berusaha menghubungi bosnya berkali-kali untuk memperingatkan, tetapi setiap telepon selalu diputus cepat sebelum ia sempat menjelaskan. Bahkan ketika Andrea datang langsung ke hotel, Miranda tetap menolaknya dengan alasan sibuk. Tak punya pilihan lain, Andrea menunggu sampai acara dimulai untuk menyampaikan semuanya secara langsung. Namun anehnya, setelah mendengar kabar itu, Miranda justru tampak tenang, sama sekali tidak panik. Andrea baru memahami semuanya saat Miranda naik ke panggung. Alih-alih digantikan, Miranda justru berhasil membalik keadaan. Dengan sangat cerdik, ia memberikan posisi baru yang menggiurkan kepada orang yang sebelumnya dikagumi
dikabarkan akan menggantikannya. Posisi itu begitu bagus hingga pria tersebut tak lagi tertarik merebut kursi Miranda. Masalahnya jabatan itu sebenarnya sebelumnya telah dijanjikan kepada sang desainer. Pria yang selama 18 tahun setia bekerja keras demi Miranda. Selama hampir 2 dekade, ia selalu berada di belakang layar, membantu tanpa henti sambil berharap suatu hari punya panggungnya sendiri. Bahkan sebelum acara dimulai, ia sempat merayakan peluang itu bersama Andrea. Namun malam itu mimpinya hancur. Ia menjadi korban dari strategi politik sang bos. Meski kecewa berat, sang desainer tetap memaksakan senyum tipis di wajahnya sambil berkata, mungkin suatu hari nanti dia akan menebus ini. Padahal jauh di dalam hati, ia tahu kemungkinan itu mungkin tak akan pernah datang. Setelah acara selesai, di dalam mobil, Miranda akhirnya menjelaskan semuanya kepada Andrea. Ternyata sejak awal ia sudah tahu tentang rencana pemecatan dirinya. Karena itu, ia bergerak lebih dulu. Ia menawarkan jabatan besar kepada calon penggantinya, lalu mendatangi pemilik perusahaan sambil membawa daftar panjang orang-orang penting yang mendukung majalah itu. Pesannya jelas, kalau aku pergi, semua koneksi ini akan ikut pergi bersamaku. Dan strategi itu berhasil. Miranda mempertahankan posisinya. Setelah menjelaskan semuanya, ia bahkan berterima kasih kepada Andrea karena sudah berusaha memperingatkannya. Miranda mengakui bahwa Andrea mengingatkannya pada dirinya sendiri di masa muda. Ia bahkan mengajak Andrea untuk terus bekerja bersamanya di dunia persaingan bisnis ini. Namun Andrea menjawab pelan, kita tidak sama. Aku tidak akan menyakiti orang lain demi diriku sendiri. Miranda hanya tersenyum tipis lalu berkata, saat kamu berusaha mengalahkan Emily demi pekerjaan ini, sebenarnya kamu sudah melakukannya. Setelah mengucapkan itu, Miranda mengenakan kacamata hitamnya, lalu kembali menampilkan senyum profesional yang selama ini menjadi senjata terkuatnya. Saat turun dari mobil, sang bos kembali disambut kilatan kamera yang selama ini selalu menjadi bagian dari hidupnya. Andrea ikut turun dari mobil di belakangnya, namun kali ini ia tidak langsung mengikuti langkah sang bos seperti biasanya. Ia berhenti sejenak, berpikir, lalu berjalan ke arah yang berlawanan. Ketika ponsel dari bosnya kembali berdering, Andrea tak lagi mengangkatnya dengan refleks seperti dulu. Ia hanya tersenyum kecil, lalu membuang ponsel itu ke kolam di tengah kota Paris, melepaskan kehidupan glamor yang selama ini begitu diidamkan banyak orang. Untuk pertama kalinya, Andrea benar-benar yakin, hidup seperti itu bukanlah kehidupan yang ia inginkan. Ia tak ingin kehilangan keluarga, sahabat, dan orang-orang penting hanya demi pekerjaan. Jika harus memilih antara karier dan kehidupan pribadi, Andrea memutuskan mengambil jalan yang berbeda dari bosnya. Ia memilih hidupnya sendiri. Setelah kembali ke New York, Andrea kembali menjadi gadis sederhana seperti dulu. Tak lama kemudian ia mengikuti wawancara kerja di perusahaan media impiannya. Namun saat wawancara berlangsung, pewawancara tiba-tiba berkata, saat kami memeriksa latar belakangmu, mantan bosmu mengirim rekomendasi langsung. Jantung Andrea langsung berdegup kencang. Ia tahu perpisahannya dengan sang bos tidak berlangsung dengan baik. Andrea bahkan sempat berpikir bahwa wanita itu mungkin akan menjelek-jelekannya. Tapi ternyata justru sebaliknya. Sang bos memberikan rekomendasi terbaik untuknya. Setelah wawancara selesai, Andrea berjalan melewati gedung tempat semua perjalanan itu dimulai. Ia kemudian menelepon Emily, berniat memberikan pakaian yang dibawanya dari Paris. Andrea tahu betul bahwa Paris Fashion Week adalah mimpi terbesar Emily yang gagal terwujud. Setidaknya, ia berharap hadiah kecil itu bisa sedikit mengurangi rasa kecewanya. Tak lama setelah menutup telepon, Andrea melihat sosok yang sangat familiar keluar dari gedung di seberang jalan. Bosnya masih tampil sempurna, masih berjalan cepat dengan aura elegan yang sama seperti biasanya. Saat mata mereka bertemu, Andrea tersenyum lalu melambaikan tangan, namun sang bos hanya menatap dingin sesaat, melepas kacamatanya, lalu masuk ke mobil tanpa mengatakan apapun. Andrea hanya tersenyum kecil. Wanita itu ternyata masih sama saja, pikirnya. Namun Andrea tidak tahu, di balik kaca mobil, untuk pertama kalinya sang bos tersenyum lega sambil memandang kepergian Andrea. Dalam banyak hal, sebenarnya mereka sangat mirip, sama-sama keras kepala, sama-sama gigih mengejar tujuan. Bedanya mereka memilih jalan yang berbeda. Film ini berjudul The Devil Wears Prada, disutradarai oleh David Frankel dan dibintangi oleh Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt, dan Stanley Tucci. Dirilis pada tahun 2006, film ini menceritakan Andrea, seorang lulusan universitas berbakat yang bercita-cita menjadi jurnalis. Namun, tanpa sengaja, ia justru bekerja di majalah fashion ternama sebagai asisten kedua seorang bos yang sangat perfeksionis. Awalnya Andrea sama sekali tidak memahami dunia fashion dan membenci pekerjaannya. Tetapi karena tekanan, kecerdasan, dan kerja kerasnya, ia perlahan berubah menjadi sosok yang lebih profesional dan mulai mendapatkan pengakuan dari sang bos. Sayangnya, semakin tinggi ia melangkah, semakin besar pula harga yang harus dibayar. Hubungan dengan keluarga, sahabat, bahkan cinta mulai retak satu persatu. Film ini bukan sekadar soal fashion atau dunia kerja glamour. Di balik semua pakaian mahal dan kehidupan mewah, tersimpan pertanyaan yang sangat dekat dengan kehidupan nyata. Sampai sejauh mana kita rela berubah demi kesuksesan? Kadang,
Tanpa sadar lingkungan kerja perlahan mengubah prinsip kita, hal-hal yang dulu kita benci, justru lama-lama terasa normal. Dulu mungkin kita membenci lembur berlebihan, budaya menjilat atasan, atau mengorbankan kehidupan pribadi demi pekerjaan. Namun perlahan, banyak orang akhirnya ikut terbawa arus. Karena itu, film ini mengingatkan bahwa mengejar kehidupan yang lebih baik bukanlah hal yang salah. Tetapi di tengah perjalanan, kita juga perlu sesekali berhenti dan bertanya pada diri sendiri, apakah jalan yang sedang kita tempuh masih sesuai dengan tujuan awal kita? Baik, itulah cerita kita kali ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe dan berikan komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada kisah-kisah menarik lainnya.